Atau jangan-jangan Budi Ari ini punya banyak kartu as sehingga khawatir jika dijadikan tersangka malah justru membongkar banyak aib dari dalam tahanan. Kita pengen tahu Pak respons Bapak terkait ini lagi ramai juga nama Bapak dikaitkan dengan judi online begitu Pak. Bagaimana responsnya? Sebagai manusia, sebagai masyarakat, sebagai warga negara yang baik, kita warga negara yang taat hukum. Kita ikuti proses hukumnya, dan saya meminta kepada semua media untuk berhenti memframing dan juga jangan trial by the facts, karena fakta bukti sudah sangat jelas. Dan saya yakin keadilan Tuhan akan bekerja dengan sebaik-baiknya dan akan mengungkap siapa sesungguhnya di balik ini semua. Karena fitnah, premi yang jahat pasti akan mendapat balasan dan keadilan Tuhan. Ya, jumpa lagi dengan saya di Opsi Politik. Ada peribahasa mengatakan sepandai-pandainya tupai melompat, akhirnya jatuh juga. Dan sepandai-pandainya bangkai ditutupi, baunya pasti akan tercium juga. Mungkin peribahasa ini sangat pas ditujukan untuk mantan Menteri Komunikasi dan Informasi Budi Ari. Ya, bagaimana tidak coba, mantan Menteri Kominfo Budi Ari yang saat ini menjabat sebagai Menteri Koperasi diduga menerima jatah 50% dari situs judi online yang dilindungi oleh Kominfo selama di era kepemimpinannya. Lah, ini kan ngeri sekali, bayangkan saja. Nah, jumlah situs judol yang dilindungi itu bukan puluhan atau ratusan, tapi ribuan. Ya, kalau ditotal mulai dari tahun 2023 hingga Oktober 2024, maka total bisa mencapai puluhan ribu situs judi online yang telah dilindungi oleh Kominfo di era Budi Ari. Bayangkan saja lah, ini kan ngeri sekali. Nah, untuk total nilainya jika diakumulasi, maka total bisa mencapai ratusan miliar rupiah. Bayangkan saja ya, ratusan miliar rupiah. Nah, nama Budi Ari ini disebut-sebut dalam sidang para terdakwa. Di antaranya adalah Zulkarnain, kemudian pegawai Kemenkominfo Adi Kismanto, Alwin Jabarti Kemas, serta utusan Direktur Kemenkominfo Mukhrijan alias Agus. Sekarang bayangkan saja ya, jika menurut surat dakwaan jaksa setiap situs judi online itu dimintai uang sekitar 8 juta rupiah, maka tinggal dikalikan saja. Misal nih ada 1000 situs judi online, maka sudah berapa? Sudah 8 miliar rupiah per bulan. Bayangkan saja. Nah, kalau Budi Ari kemudian disebut terima jatah 50%, berarti bisa dapat sekitar 4 miliar rupiah per bulan. Lah, ini kan luar biasa sekali pendapatannya. Tapi itu baru perkiraan saja kalau situs judol yang dilindungi oleh Kemenkominfo itu adalah 1000. Kalau 10.000 situs judol online yang dilindungi, maka sudah berapa? Ya, jadinya 80 miliar rupiah per bulan. Kalau 50%-nya berarti 40 miliar rupiah per bulan pendapatannya. Wah. Kalah dong gaji presiden. Tapi sekali lagi, ini semuanya masih harus dibuktikan. Ya, meskipun surat dakwaan yang dibacakan oleh jaksa merupakan bagian dari fakta dan bukti persidangan. Dan nama Budi Ari memang disebut-sebut telah menerima jatah 50% dari situs judol yang dilindungi oleh Kemenkominfo di bawah kepemimpinannya. Nah, selain nama Budi Ari, ada juga beberapa terdakwa lain yang menerima jatah 20% dan 30%. Mereka adalah Adi Kismanto dan Zulkarnain. Bayangkan saja ya, yang menerima 20% dan 30% sudah ditahan dan menjalani persidangan. Tapi yang disebut-sebut menerima 50% malah masih jadi menteri. Lah, ini apa-apaan coba? Lah, ini kan aneh sekali. Jangan sampai setelah bikin ulah di Kementerian Kominfo, terus nanti malah bikin ulah baru lagi di Kementerian Koperasi. Jujur ya, saya nggak bisa membayangkan Kementerian Kominfo yang seharusnya menjaga masyarakat agar tidak terjerat judol. Ternyata malah situs judulnya diberi pengamanan, diberi perlindungan. Lah, ini apa-apaan coba? Padahal ya, sudah banyak sekali korban akibat judol yang merajalela. Bisa dibilang judol ini sebenarnya bukan judi. Karena apa ya? Karena yang menang itu sudah diatur oleh sistem. Jadi pasti akan banyak yang menjadi korban.
Nah, bayangkan saja ya, berdasarkan laporan dari Pusat Pelaporan dan Analisa Transaksi Keuangan atau PPATK, total peredaran uang judi online di Indonesia ini mencapai 1.200 triliun rupiah pada tahun 2025. Nah, angka ini meningkat jika dibandingkan pada tahun 2024 yang sebesar 981 triliun rupiah. Dan akibat dari judol ini sudah ada ratusan ribu anak yang menjadi korban. Tapi yang membuat kita tidak habis pikir lagi adalah kok bisa-bisanya ya malah judol ini dijadikan semacam bisnis oleh oknum-oknum biadab yang ada di Kominfo. Ya, dalam kasus judol ini bukan hanya soal Budi Ari yang disebut menerima jatah 50%. Tapi ada juga soal peran Budi Ari yang disebut memberikan semacam atensi. Agar kenapa? Agar salah satu terdakwa yang bernama Adi Kismanto bisa jadi tenaga ahli di Kominfo. Nah, jadi ceritanya begini. Adi Kismanto ini adalah salah satu terdakwa yang dikenalkan kepada Budi Ari oleh terdakwa bernama Zulkarnain. Peran dari Adi Kismanto ini adalah untuk mengumpulkan data atau crawling situs judol yang kemudian diminta tarif untuk tidak diblokir. Dan yang mengejutkan dari kasus judol ini adalah, menurut keterangan jaksa, Budi Ari juga sempat menawarkan kepada Adi Kismanto ini untuk mengikuti seleksi sebagai tenaga ahli di Kemenkominfo. Nah, setelah mengikuti proses seleksi, ternyata Adi Kismanto ini dinyatakan tidak lulus. Nah, tetapi karena adanya atensi dari Budi Ari atau Budi Ari yang meminta, maka Adi Kismanto ini pun tetap bisa menjadi pegawai di Kominfo. Lah, ini kan luar biasa sekali peran Budi Ari, benar gak? Nah, saya rasa ini juga harus diusut. Jadi bukan hanya soal 50% jatah dari judol itu. Nah, jadi kalau menurut surat dakwaan jaksa dalam kasus judol ini ya, maka Budi Ari setidaknya bisa dijerat lewat dua perkara. Ya, yang pertama itu soal dugaan menerima jatah 50% dari judol yang dilindungi itu. Dan kemudian yang kedua adalah soal Adi Kismanto ini. Ya, tapi meskipun ada yang mengatakan bahwasannya akan Budi Ari sudah pernah diperiksa oleh kepolisian. Ya, memang benar bahwasannya Budi Ari ini sebelumnya pernah diperiksa. Dan dia pun membantah terlibat dalam kasus judol. Tapi itu kan sebelum ada surat dakwaan jaksa dalam persidangan. Jadi setelah kemarin jaksa membacakan dakwaan dalam persidangan itu, setidaknya itu bisa dijadikan apa ya, semacam alat bukti atau petunjuk lah. Petunjuk baru untuk kembali memeriksa mantan Kominfo Budi Ari. Karena apa? Karena sekali lagi ya, hampir tidak mungkin ketika ada yang mendapatkan jatah 20% dan 30% itu sudah dijadikan tersangka dan bahkan menjadi terdakwa dalam persidangan. Namun yang disebut menerima jatah 50%, kenapa justru masih menjadi menteri dan tidak tersentuh sama sekali? Lah, ini kan aneh, benar gak? Nah, dari sini muncul pertanyaan, apakah Budi Ari punya backing yang sangat kuat sehingga dia sulit untuk dijadikan tersangka? Apakah benar seperti itu? Padahal ya, namanya sudah jelas-jelas disebut menerima jatah 50% dari kasus judol. Atau jangan-jangan Budi Ari ini punya banyak kartu as sehingga khawatir jika dijadikan tersangka malah justru membongkar banyak aib dari dalam tahanan. Ya, siapa tahu kan? Ya, kalau memang benar Budi Ari ini punya backingan yang sangat kuat, terus siapakah backing mantan Kominfo Budi Ari ini? Apakah dia yang disebut-sebut sebagai Raja Jawa? Nah, pada intinya ya, kasus ini harus diungkap secara transparan. Jangan sampai kasus judol yang sudah merugikan banyak masyarakat justru dilindungi oleh negara. Malah dijadikan bisnis oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab. Lah, ini kan parah sekali. Dan saya sangat yakin Presiden Prabowo Subianto memiliki komitmen yang sangat-sangat serius dan kuat dalam memberantas kasus judol ini. Ya, semoga saja mari kita doakan bersama dan dukung aparat kepolisian agar segera bisa mengungkap bandar dan mafia judol yang sangat-sangat meresahkan masyarakat. Ya, saya pikir itu. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa di opsi politik berikutnya. Pemerintah itu menghormati proses hukum. Jadi biarkan saja proses hukum ini berjalan dan kita yakin proses hukum ini akan membuka semuanya dengan terang benderang. Jadi yang salah akan dibilang salah di situ, yang tidak bersalah juga jangan dipaksakan jadi salah kan. Yang tidak bersalah juga nanti tentu akan terbukti tidak bersalah.